Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit kami mempresentasikan terkait peran zakat dalam penanganan bencana Aceh, Sibolga, dan Sumatera Utara. Yang mana di sini lanjut sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan terkait presentasi pada sore hari ini, yang mana eh, untuk latar belakang yang kami buat di sini sedikit informasi bahwasanya sebelumnya pada akhir 2025 ini termasuk saudara kita ya, daerah Aceh, Sumatera itu mengalami duka yang mana terjadi di bencana banjir bandang seperti itu. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di sana selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan untuk di daerah tempat eh, fakultas ini mudah-mudahan eh, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, di sini bahwasanya kita ketahui bahwasanya dalam dampak dari bencana tersebut yang melanda di daerah Sumatera itu menimbulkan dampak baik sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang sangat besar bagi saudara kita yang ada di sana. Sehingga menuntut ya kita selaku umat muslim bagaimana caranya untuk menangani membantu dan juga meringankan saudara kita yang ada di sana dan bagaimana dalam pemulihan secara efektif berkeadilan sesuai eh, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, hal ini merujuk kepada zakat ya, bagaimana peran ataupun suatu lembaga terkait dalam instrumen keuangan sosial syariah ataupun filantropi syariah yang tidak hanya berfungsi sebatas ibadah saja, akan tetapi di sini juga sebagai sarana retribusi dan pembangunan komunikasi seperti itu. Nah, sedikit informasi juga mungkin barangkali mohon diluruskan barangkali ya, karena lokasinya dan juga tempatnya Ibu di sana eh, berada di tempat seperti itu. Sedikit pada masih di sini bahwasanya kita lihat ya bencana banjir bandang di 10 Desember itu apa namanya terjadi banjir bandang yang melanda di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat masih dalam fase tanggap darurat seperti itu dengan akses banyak lokasi yang sebelumnya terputus mulai diperbaiki dan untuk memperlancar respon dan distribusi bantuan, bahkan di sana ada yang sinyalnya masih terputus seperti itu. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera, dan Utara itu berkisar 960 orang. Ini angka ini dilihat pada tanggal 8 ya, karena sebelumnya itu masih di angka 961 seperti itu. Dan juga di sini ada jumlah pengungsi juga tercatat semuanya itu sebelumnya itu mencapai 1 juta jiwa dan sekarang ini menyusut eh, di angka 800, dan juga di Sumatera Utara itu sebanyak 42.000 orang dan Sumatera Barat itu 20.000 orang seperti itu. 20.000 jiwa maksudnya. Baik, di sini bahwasanya kita melihat seperti apa peran dan fungsi eh, lembaga zakat ataupun untuk menanggulangi bencana yang ada yang terkena dampak seperti itu. Nah, untuk fakta literaturnya ya kita ketahui menurut Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat bukan sekadar ibadah tetapi juga instrumen kebajikan sosial ekonomi Islam yang mampu mengentaskan kemiskinan bila dikelola dengan baik.
Sementara kita lihat tuh Basnas di 2020 dalam penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat melalui aplikasi online ini sangat meningkat dan partisipasi masyarakat juga memperluas jangkauan penerima zakat yang mana nantinya bisa kita lihat pada hasil ya. Nah, untuk fokus tadi ini barangkali di sini kami percepat peran zakat dalam penanggulangan bencana di Aceh dan argumentasi juga di sini kami melihat seperti apa penanganan ataupun distribusi, pengelolaan ataupun implementasi dalam lembaga zakat itu untuk memberikan kontribusinya terhadap bencana yang ada yang terdampak. Nah, di sini kami mengambil metode yang kami gunakan itu melihat ataupun kualitatif normatif dengan mencari dalam pencarian Google yang terkait fenomena yang terjadi pada saat ini. Walau ini masih baru seperti itu ya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu bisa teman-teman lihat di sini ataupun bisa ibu dan bapak lihat bahwasanya banyak sekali ya selain dari Basnas itu di apa lembaga-lembaga yang lain dan juga luar biasa sekali antusiasnya ataupun bantuannya terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Bahkan eh, di sini sebetulnya secara khususnya kami melihat peran ataupun kontribusi dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional itu memberikan bantuan ataupun kontribusinya kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Di samping ya memang banyak sekali ya selain dari lembaga Basnas dan juga lembaga-lembaga yang lain seperti Influencer, selebgram dan lain sebagainya, pemerintah juga utamanya itu banyak sekali eh, antusias dalam penanggulangan bencana yang ada di Sumatera. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kegiatan ataupun implementasi dari zakat itu dari Basnas itu mereka membuka bantuan korban bencana ya seperti itu dengan menampilkan melalui digitalisasi yang mana bukan hanya dunia seperti itu. Orang yang bisa mengakses ataupun yang dapat memberi bantuan melalui saluran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Dan juga di sini apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat banyak sekali kita lihat ya pada aktivitas-aktivitas ataupun di media sosial yang menunjukkan selain dari lembaga yang lain, di situ juga ada dari Basnas ini dia melakukan cepat tanggap ya, yang mana di daerah Sumatera, di daerah yang terdampak itu memberikan air bersih karena di sana itu terlihat banyak walaupun sungai-sungainya masih keruh dan juga airnya itu kotor. Begitupun juga di situ dari Basnas itu membuka dapur umum. Nah, untuk dapur umum ini juga bagian dari kontribusi yang dilakukan oleh Basnas Badan Amil Zakat Nasional dan dibantu dengan masyarakat di sana dan juga lembaga yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya sedikit yang mana di sini bisa kita lihat ya untuk menunjukkan bahwa saya integrasi zakat darurat ya metode yang dilakukan di dalam Badan Amil Zakat Nasional itu pengelolaan ataupun pengimplementasiannya untuk korban bencana yang dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sembako dan juga air bersih dan juga Basnas cepat tanggap dan lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Barangkali dalam kasus ini ataupun aktivitas ataupun barangkali masih banyak ya yang perlu kita diskusikan untuk lebih jauhnya. Bisa kita diskusikan lebih dalam lagi seperti itu. Terima kasih saya ucapkan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.